Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai pajak. Pajak merupakan bagian dari kebijakan fiskal atau disebut juga dengan kebijakan anggaran karena tindakan menaikkan atau menurunkan pajak dilakukan dalam rangka mengelola anggaran negara. Jika pemerintah ingin menaikkan pendapatan negara, maka dapat dilakukan diantaranya adalah dengan cara menaikkan tarif pajak, menambah jenis pajak baru, mengoptimalkan cara pemungutan pajak, dan membasmi korupsi dalam perpajakan. Pajak ini sudah ada sejak zaman dahulu. Dahulu kala, kerajaan besar mewajibkan kerajaan yang dikuasainya menyerahkan upeti atau persembahan berupa emas, batu berharga, uang atau benda berharga lainnya sebagai bukti kesetiaan. Selain itu, upeti ini juga bisa berwujud manusia, yaitu dalam bentuk budak, perempuan atau seseorang yang diinginkan oleh kerajaan penguasa. Namun sekarang, upeti sudah tidak berlaku lagi dan digantikan oleh pajak sebagai salah satu kewajiban masyarakat terhadap negara. Jika dilihat dari pengertiannya, maka pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran kolektif negara. Contoh dari pajak yang wajib dibayar rakyat adalah diantaranya pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan atau PBB, serta bea materai. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran kolektif, guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Pengertian dari pengeluaran kolektif adalah pengeluaran untuk kepentingan bersama. Ciri dari pajak yang pertama, iuran wajib atau dapat dipaksakan oleh pemerintah. Yang kedua, dipungut berdasarkan norma-norma hukum atau undang-undang. Yang ketiga, tidak mendapat balas jasa secara langsung. Yang keempat, digunakan untuk membiayai pengeluaran kolektif pemerintah. Untuk meningkatkan pendapatan negara, selain mewajibkan masyarakat membayar pajak, pemerintah juga melakukan pungutan resmi lainnya, diantaranya adalah yang pertama retribusi. Retribusi ini merupakan pungutan yang dilakukan dengan pemberian jasa atau fasilitas langsung dari negara kepada pihak yang dipungut. Contohnya adalah karcis masuk terminal, karcis masuk tempat wisata, iuran sampah, iuran parkir, dan iuran keamanan. Yang kedua, sumbangan. Sumbangan adalah sejumlah dana yang disumbangkan masyarakat kepada pemerintah. Contohnya adalah sumbangan wajib perbaikan jalan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan raya. Berikut ini pada tabel 3.6 menampilkan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Ditinjau dari balas jasa, maka perbedaan dari keduanya, pajak itu tidak diterima secara langsung, sedangkan pungutan resmi lain diterima secara langsung. Ditinjau dari objek pemungutannya, pajak semua orang yang memenuhi syarat tertentu, sedangkan pungutan resmi lainnya, objek pemungutannya khusus orang yang menggunakan jasa atau fasilitas tertentu. Ditinjau dari instansi pemungut, maka pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan daerah, sedangkan pungutan resmi lain hanya dipungut oleh pemerintah daerah. Ditinjau dari sifat pemungutannya, maka pajak bersifat memaksa, sedangkan pungutan resmi lain sesuai kebijakan pemerintah. Ditinjau dari sanksi atau hukum, maka pajak sanksinya tertulis jelas dalam undang-undang atau sanksi berupa surat teguran, denda maksimal 10 juta dan hukuman penjara maksimal 6 tahun. Sedangkan pungutan resmi lain, sanksinya sesuai kebijakan pemerintah. Selanjutnya, dasar hukum pajak.
Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A sesudah diamandemen, yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Perpajakan yang sudah disempurnakan atau terbaru, yang terdiri atas beberapa undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atau PPH. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini mengatur berbagai ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya, fungsi pajak. Yang pertama adalah pendapatan negara atau fungsi budgeter. Indonesia pernah menggantungkan pendapatan pada sektor migas. Karena harga migas menurun dan produksinya juga sudah tidak seimbang dengan jumlah konsumsi di dalam negeri, maka pemerintah mengalihkan perhatian pada sektor pajak. Dengan memperbaiki tata cara perpajakan, saat ini pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Yang kedua adalah alat pengatur kegiatan ekonomi atau fungsi regulasi. Misalnya, jika pemerintah ingin meningkatkan daya saing barang dalam negeri, pemerintah bisa menurunkan tarif pajak ekspor sehingga barang dalam negeri bisa dijual dengan harga yang lebih murah. Jika harga lebih murah, negara lain lebih tertarik untuk membeli barang Indonesia. Dan jika pemerintah ingin melindungi industri dalam negeri, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak impor bagi barang yang sudah diproduksi di dalam negeri. Sedangkan untuk bahan baku industri yang masih diimpor, pemerintah harus menetapkan tarif pajak impor yang rendah atau tarif pajak impornya sama dengan nol, atau dapat dikatakan tidak ada pajaknya. Yang ketiga, alat pemerataan pendapatan atau fungsi distribusi. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Penggunaan pajak untuk pembangunan harus dilakukan secara merata ke seluruh wilayah. Selain itu, dengan pajak tersebut pemerintah dapat mensubsidi masyarakat miskin. Contohnya adalah subsidi pupuk bagi petani atau subsidi dalam bentuk raskin atau beras untuk masyarakat miskin agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan di masyarakat. Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, pemerintah bisa menaikkan tarif pajak atas penjualan barang-barang mewah yang umumnya hanya dibeli oleh orang-orang kaya. Yang keempat adalah alat untuk menstabilkan ekonomi atau fungsi stabilisasi. Misalnya, dengan menetapkan pajak yang tinggi, pemerintah dapat mengatasi inflasi, karena jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Untuk mengatasi deflasi atau kelesuan ekonomi, pemerintah dapat menurunkan pajak. Dengan menurunkan pajak, jumlah uang yang beredar dapat ditambah sehingga kelesuan ekonomi yang diantaranya ditandai dengan sulitnya pengusaha memperoleh modal dapat diatasi. Dengan demikian, perekonomian diharapkan dalam keadaan stabil. Kemudian, sistem pemungutan pajak. Yang pertama adalah Official Assessment System, merupakan penghitungan pajak dilakukan oleh aparatur pajak atau kantor pajak. Si wajib pajak tinggal membayar hasil perhitungan pajak yang sudah dihitung oleh aparatur pajak atau kantor pajak. Yang kedua, Self-Assessment System, merupakan penghitungan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak dan kemudian membayar pajak yang sudah dihitungnya. Yang ketiga, Semi-Self-Assessment System, merupakan penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak bersama dengan aparatur pajak.
Kemudian, wajib pajak membayar pajak yang sudah dihitung bersama tersebut. Yang keempat, withholding system, yaitu penghitungan pajak tidak dilakukan oleh wajib pajak dan aparatur pajak, tetapi dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemungutan pajak penghasilan menggunakan self-assessment system dan pemungutan pajak penjualan atas barang mewah menggunakan withholding system. Selanjutnya azas pemungutan pajak. Yang pertama, prinsip keadilan atau kesamaan atau equity. Merupakan pemungutan pajak harus adil dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Yang kedua, prinsip kepastian atau certainty, yaitu pemungutan pajak harus jelas dan pasti sehingga bisa dimengerti oleh wajib pajak serta memudahkan perhitungan dan administrasi. Yang ketiga, prinsip kelayakan atau convenience, yaitu pemungutan pajak jangan sampai memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak senang dalam membayar pajak. Jika ada kelebihan dalam pembayaran pajak, maka pemerintah wajib mengembalikannya pada wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan. Yang keempat, prinsip ekonomi, yaitu pemungutan pajak harus memenuhi syarat ekonomi, yaitu hasil pajak mampu memenuhi kebutuhan negara dan pemungutan pajak tidak menghambat kemajuan ekonomi. Selanjutnya, tarif pajak. Tarif pajak adalah pembebanan besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak yang umumnya dinyatakan dalam persentase. Yang pertama adalah tarif tetap. Tarif tetap merupakan tarif pajak yang ditetapkan dalam nilai rupiah tertentu yang jumlahnya tetap atau tidak berubah. Contohnya adalah pajak materai atau bea materai yang tarifnya tetap, yaitu sebesar 3.000 dan 6.000. Yang kedua, tarif proporsional, yaitu tarif pajak yang menggunakan persentase tetap terhadap berapapun jumlah objek pajak, sehingga jika dihitung, besarnya pajak akan proporsional atau sebanding dengan besarnya jumlah objek pajak. Contohnya, tarif PBB adalah 0,5% dari objek pajak. Yang ketiga, tarif progresif. Merupakan tarif pajak yang persentasenya semakin meningkat jika jumlah objek pajak semakin bertambah. Contoh, tarif pajak penghasilan yang ditentukan sebagai berikut. Penghasilan 0-25 juta, tarifnya 5%. Jika penghasilan besar dari 25 juta sampai 50 juta, maka tarifnya 10%. Dan jika penghasilannya besar dari 50 juta sampai 100 juta, maka tarifnya 15% dan seterusnya. Yang keempat, tarif regresif atau degresif. Merupakan tarif pajak yang persentasenya semakin menurun jika jumlah objek pajak semakin bertambah. Contohnya adalah jumlah objek pajak 0-25 juta, tarifnya 15%. Jika jumlah objek pajak besar dari 25 juta sampai 50 juta, maka tarifnya turun menjadi 12,5%. Dan yang ketiga, jika jumlah objek pajak besar dari 50 juta sampai 100 juta, maka tarif pajaknya adalah 10% dan seterusnya, semakin menurun. Di Indonesia, penentuan besar kecilnya tarif pajak ditentukan dalam undang-undang. Karena berbentuk undang-undang, maka dalam menentukan besar kecilnya tarif pajak dan segala hal tentang perpajakan, pemerintah harus membahasnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dengan adanya DPR sebagai wakil rakyat, diharapkan tarif pajak yang ditetapkan tidak memberatkan rakyat dan dapat ikut menunjang pendapatan negara. Selanjutnya, jenis pajak. Menurut sifatnya, pajak terdiri atas yang pertama, pajak langsung atau direct tax, merupakan pajak yang dikenakan secara berkala pada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak. Surat ketetapan pajak memuat berapa besar pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus dipikul sendiri oleh si wajib pajak, sebab pajak ini tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.
Yang kedua, pajak tidak langsung atau indirect tax merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak hanya jika wajib pajak melakukan perbuatan tertentu. Pajak ini tidak bisa dipungut secara berkala dan hanya bisa dipungut jika terjadi perbuatan tertentu yang menimbulkan kewajiban membayar pajak. Contohnya adalah pajak penjualan atas barang mewah. Pajak ini hanya bisa dikenakan jika ada wajib pajak yang melakukan penjualan barang mewah. Para wajib pajak penjualan atas barang mewah, yaitu pengusaha, akan mengalihkan beban pajak yang ditanggungnya kepada konsumen, yaitu dengan menaikkan harga jual barang mewah. Dengan demikian, pajak tidak langsung merupakan pajak yang tidak harus dipikul sendiri oleh wajib pajak, tetapi bisa dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Contoh lainnya adalah pajak pertambahan nilai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak ekspor. Berikut tabel 3.7 merupakan perbedaan pajak langsung dengan pajak tidak langsung. Ciri-ciri pajak langsung yang pertama dipungut dengan menggunakan surat ketetapan pajak. Sedangkan pajak tidak langsung dipungut tanpa menggunakan surat ketetapan pajak. Yang kedua, pajak langsung tidak bisa dialihkan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Sedangkan pajak tidak langsung bisa dialihkan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Yang ketiga, pajak langsung dipungut setahun sekali. Sedangkan pajak tidak langsung dipungut jika ada perbuatan atau peristiwa tertentu. Yang keempat, pajak langsung contohnya adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pajak tidak langsung contohnya adalah pajak penjualan atas barang mewah, pajak pertambahan nilai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak ekspor. Sedangkan menurut subjek pajak atau siapa yang harus membayar pajak, pajak terdiri atas pajak perorangan dan pajak badan. Badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan. Contohnya adalah PT, CV, firma, koperasi, yayasan, organisasi sosial, dan politik. Sedangkan menurut objek pajak atau sesuatu hal yang dikenakan pajak, maka pajak terdiri atas yang pertama objek pajak perbuatan, yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang kedua objek pajak kejadian atau bea masuk dan bea keluar. Yang ketiga objek pajak keadaan, yaitu pajak penghasilan dan PBB. Yang keempat objek pajak pemakaian, yaitu bea materai dan cukai. Menurut instansi pemungutnya, pajak terdiri atas yang pertama pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan bea materai. Sedangkan yang kedua adalah pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat 1 atau provinsi maupun pemerintah daerah tingkat 2, kabupaten atau kota. Contohnya adalah pajak radio, pajak televisi, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak sarang burung walet. Selanjutnya sistem perpajakan di Indonesia dan cara menghitung pajak. Dalam rangka menempatkan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, pemerintah senantiasa melakukan langkah pembaharuan dalam sistem perpajakan dengan tujuan memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan pendapatan negara dari pemungutan pajak. Dengan pembaharuan tersebut diharapkan sistem perpajakan yang baru memenuhi ketentuan yang pertama adalah praktis dan mudah. Yang kedua adil dan merata dalam pengenaan dan pembebanannya. Yang ketiga, adanya kepastian hukum bagi wajib pajak dan petugas pajak. Yang keempat, menutup peluang terjadinya perbuatan penggelapan pajak, kecurangan petugas pajak, dan sejenisnya. Dan yang kelima, mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Contoh pembaharuan sistem perpajakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengubah undang-undang perpajakan yang sudah tidak sesuai seperti
Yang pertama, mengubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua, mengubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pemerintah juga membuat undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk menghindari perbedaan penafsiran tentang semua undang-undang perpajakan, maka pemerintah menjabarkan semua undang-undang tersebut dalam bentuk peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, dan surat edaran Dirjen Pajak. Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia yang merupakan pajak pusat atau pajak yang dipungut pemerintah pusat yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berisi. Yang pertama, setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Dirjen Pajak untuk memperoleh NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, yang dimaksud wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut Undang-Undang Perpajakan diharuskan melakukan kewajiban pajak. Yang ketiga, yang dimaksud NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Yang keempat, setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan, yaitu surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak. Yang kelima, jika dalam jangka waktu tertentu wajib pajak tidak mengisi dan menyerahkan surat pemberitahuan, maka akan dikenakan denda. Yang keenam, tata cara pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak, serta cara mengangsur dan menunda pajak diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang ketujuh, memuat penjelasan berbagai sanksi jika terjadi kelalaian dalam perpajakan, baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, yang meliputi. Yang pertama, subjek pajak penghasilan adalah pihak-pihak yang berkewajiban membayar pajak penghasilan, yaitu yang pertama, orang pribadi atau warisan yang belum terbagi. Yang kedua, badan, contohnya adalah PT, CV, BUMN, BUMD, firma, koperasi, organisasi dana pensiun, dan organisasi sosial politik. Yang ketiga, bentuk usaha tetap yang lain. Yang kedua, objek pajak penghasilan, yaitu penghasilan yang bisa dijadikan objek pajak penghasilan adalah yang pertama, imbalan dari pekerjaan atau jasa yang diterima, seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, dan uang pensiun. Yang kedua, hadiah. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pajak. Yang keenam, bunga termasuk diskonto, premium, dan sejenisnya. Yang ketujuh, dividen termasuk dividen perusahaan asuransi dan SHU koperasi. Yang kedelapan, royalti. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain yang sejenis. Yang kesepuluh, penerimaan dan perolehan dari pembayaran berkala. 11. Keuntungan dari selisih kurs mata uang asing. 12. Selisih lebih dari penilaian kembali aktiva. 13. Premi asuransi. 14. Iuran yang diperoleh berdasarkan volume usaha. 15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Dan 15. Keuntungan dari pembebasan utang. Yang ketiga, penghasilan tidak kena pajak. Siapapun subjek pajak yang memiliki objek pajak penghasilan, maka dia akan dikenai pajak penghasilan. Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan, penghasilan yang dimiliki subjek pajak harus dikurangi dulu dengan penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan yang harus dikurangi PTKP hanyalah penghasilan yang berasal dari gaji,
upah dan pensiun. Misalnya, Reza yang belum menikah, bekerja di perusahaan dan memiliki penghasilan setahun 5 juta. Artinya, pajak penghasilan yang harus dibayar Reza adalah penghasilan itu setahun 5 juta, penghasilan tidak kena pajak adalah 2.880.000. Besarannya ini ditentukan oleh undang-undang. Kemudian penghasilan kena pajak adalah 5 juta dikurangi dengan 2.880.000 didapatkan penghasilan kena pajaknya 2.120.000. Pajak penghasilan yang harus dibayar Reza adalah 5% dari 2.120.000 sama dengan 106.000 setahun. Sedangkan tiap bulannya dibagi dengan 12 maka didapatkan Rp8.833. Pajak penghasilan yang harus dibayar disebut juga dengan pajak penghasilan terutang. Besarnya penghasilan tidak kena pajak untuk berbagai keadaan disajikan pada tabel 3.8. Besarnya penghasilan tidak kena pajak sebesar 2.880.000. Keadaannya adalah untuk wajib pajak diri pribadi. Besarnya PTKP 1.440.000. Keadaannya adalah tambahan untuk wajib pajak menikah. Jika besarnya 2.880.000, maka keadaannya adalah tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Besarnya 1.440.000, keadaannya adalah tambahan untuk setiap anggota keluarga, sedarah, dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Orang yang memiliki gaji atau penghasilan neto setahun 2.880.000 atau kurang dari itu tidak perlu membayar pajak penghasilan kepada negara. Artinya, pajak penghasilan bersifat adil karena tidak dikenakan pada mereka yang berpenghasilan kurang. Penghasilan yang harus dikurangi penghasilan tidak kena pajak hanya penghasilan yang berasal dari gaji, upah, atau pensiun. Penghasilan dari hadiah, royalti, honorarium, komisi, beasiswa, dan sejenisnya tidak perlu dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Yang keempat, tarif pajak penghasilan. Seperti contoh di atas, yaitu pajak penghasilan Reza, maka pajak penghasilan dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan jumlah penghasilan kena pajak. Besarnya tarif pajak penghasilan ditentukan sebagai berikut. Nah, untuk tarif pajak penghasilan disajikan pada tabel 3.9. Jika lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 25 juta, maka tarif pajaknya 5%. Sedangkan jika 25 juta sampai 50 juta, maka tarif pajaknya 10%. Di atas 50 juta sampai 100 juta, tarifnya 15%. Di atas 100 juta sampai 200 juta, tarifnya 25%. Jika di atas 200 juta, maka tarifnya 35%. Contoh cara penghitungan pajak penghasilan adalah yang pertama, Idwan memiliki penghasilan neto sebulan 400.000. Maka besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar Idwan adalah penghasilan setahun adalah 12 kali 400.000, maka didapatkan 4.800.000. Maka PTKP atau penghasilan tidak kena pajak diri pribadi adalah 2.880.000. Maka penghasilan kena pajak adalah 4.800.000 dikurang dengan 2.880.000 didapatkan 1.920.000. Kemudian pajak penghasilan terutang sama dengan karena penghasilannya di bawah 25 juta maka tarifnya adalah 5% dari 1.950.000 didapatkan 96.000 setahun. Jadi pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Idwan per bulan adalah 96.000 dibagi dengan 12, yaitu 8.000. Contoh kedua, Gunawan yang sudah menikah dan memiliki 4 orang anak bekerja dengan gaji per bulan 1 juta pada PT Sentosa. PT ini mengikuti program Jamsostek atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja sehingga perusahaan membayar untuk Gunawan premi asuransi kecelakaan kerja 5.000 per bulan dan premi asuransi kematian 3.000 per bulan. PT ini juga mengikuti program jaminan hari tua dan pensiun.
Gunawan harus membayar iuran jaminan hari tua Rp20.000 per bulan dan iuran pensiun Rp25.000 per bulan. Pada Gunawan juga dikenakan biaya jabatan 5% dari gaji. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar Gunawan sebagai berikut. Gaji sebulan adalah 1 juta. Premi asuransi kecelakaan kerja adalah 5.000. Premi asuransi kematian adalah 3.000. Maka penghasilan brutonya adalah ditambahkan semuanya 1.008.000. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan 5% dari 1.008.000 didapatkan 50.400. Ini adalah semua pegawai tetap dan penerima pensiun akan dikurangi biaya jabatan sebesar 5%. Kemudian iuran pensiun adalah 25.000 per bulan. Kemudian iuran jaminan hari tua adalah 20.000. Total pengurangannya adalah setelah ditambahkan biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran jaminan hari tua, didapatkan total pengurangannya adalah 95.400. Kemudian untuk mendapatkan penghasilan itu sebulan, dikurangkan penghasilan bruto 1.008.000 dikurang dengan total pengurangan, yaitu 95.400, maka didapatkan 912.600. Maka penghasilan neto setahun dikalikan dengan 12 didapatkan Rp10.951.200. Maka penghasilan tidak kena pajak setahun, yaitu wajib pajak diri pribadi 2.880.000, tambahan wajib pajak kawin 1.440.000, tambahan 3 orang anak, per anaknya 1.440.000, maka dikalikan nanti dengan 3, didapatkan 4.320.000. Setelah ditambahkan semuanya, didapatkan total penghasilan tidak kena pajak 8.640.000. Maka penghasilan kena pajak setahun adalah penghasilan neto setahun, yaitu 10.951.200 dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak 8.640.000, maka didapatkan 2.311.000. Maka besar pajak penghasilan adalah 5% dari 2.311.000. Didapatkan Rp115.560. Dengan demikian, pajak penghasilan tiap bulannya dibagi dengan 12, didapatkan Rp9.630. Contoh ketiga, cara menghitung pajak penghasilan dari hadiah. Pajak penghasilan dari hadiah tidak perlu dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Contohnya adalah Ali, pemain tenis yang tinggal di Jakarta, menjadi juara dalam suatu turnamen dan mendapatkan hadiah 30 juta. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar Ali adalah 5% dari 25 juta adalah 1.250. Kemudian 10% dari 5 jutanya adalah 500.000. Kemudian ditambahkan didapatkan 1.750.000. Dari hadiah 30 juta, yang 25 jutanya dikenakan tarif pajak 5%, dan sisanya 5 juta dikenai tarif pajak 10%. Untuk tarifnya ini bisa dilihat pada aturan tentang tarif pajak pada uraian sebelumnya. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPNBM, yang meliputi yang pertama, objek PPN dan PPNBM. Yang menjadi objek pajak ini adalah penyerahan barang dan jasa dari produsen ke produsen lain, dari produsen ke perantara perdagangan, atau dari produsen langsung ke konsumen. Tidak semua penyerahan barang dan jasa akan terkena PPN dan PPNBM. Yang dikenai PPN dan PPNBM hanyalah penyerahan barang dan jasa tertentu yang dikenai pajak menurut undang-undang yang disebut dengan istilah BKP atau barang kena pajak dan JKP atau jasa kena pajak. Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak sehingga harus dikenakan
PPN kecuali barang dan jasa berikut, yaitu barang yang tidak dikenai PPN adalah barang hasil tambang atau hasil pengeboran, contohnya minyak mentah, gas bumi, dan lain-lain. Yang kedua, barang kebutuhan pokok seperti gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, dan yang sejenisnya. Yang keempat, uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Sedangkan jasa yang tidak dikenai PPN adalah yang pertama jasa pelayanan kesehatan, yaitu jasa dokter, jasa bidan, dan jasa laboratorium. Yang kedua jasa pelayanan sosial, yaitu jasa panti asuhan dan jasa pemakaman. Yang ketiga jasa pengiriman surat dengan perangko oleh PT Pos Indonesia. Yang keempat jasa perbankan, asuransi, dan swaguna usaha atau leasing. Yang kelima jasa keagamaan seperti jasa rumah ibadah dan jasa dakwah. Yang keenam jasa pendidikan, yaitu jasa sekolah dan jasa kursus. Yang ketujuh jasa kesenian dan hiburan yang sudah terkena pajak tontonan. Yang kedelapan pajak penyiaran yang bukan bersifat iklan. Yang kesembilan jasa angkutan umum baik darat maupun laut. 10 jasa tenaga kerja termasuk penyediaan dan penyelenggaraan latihan tenaga kerja. 11 jasa perhotelan meliputi jasa sewa kamar dan ruangan tertentu. 12 jasa pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, yaitu jasa pemberian IMB atau izin mendirikan bangunan dan pembuatan KTP. Jika PPN bisa dikenakan pada barang dan jasa, maka PPN BM hanya dikenakan pada barang. Oleh karena itu, namanya adalah PPN BM atau pajak penjualan atas barang mewah. Tidak ada PPN JM atau pajak penjualan atas jasa mewah. Semua barang mewah akan dikenakan dua pajak, yaitu PPN dan PPN BM. Maksud penggunaan PPN BM adalah menciptakan keadilan dalam pembebanan pajak sekaligus mengurangi pola hidup mewah yang tidak produktif. Contoh barang mewah menurut SK Menteri Keuangan dan Pemberdayaan BUMN nomor 570/KMK 04/2000 adalah barang mewah yang dikenakan tarif pajak 10%, yaitu susu, ragi, keju. Yang kedua, barang mewah yang dikenakan tarif pajak 20%, yaitu film foto, lensa objektif, teropong ganda, dan kamera. Yang ketiga, barang mewah yang dikenakan tarif pajak 30%, yaitu kapal, bola golf, dan peralatan ski air. Yang keempat, barang mewah yang dikenakan tarif pajak 40%, yaitu bir, minuman alkohol, permadani sutra, celana, koper kulit, dan pakaian yang berharga yang besar dari 300.000. Yang kelima, barang mewah yang dikenakan tarif pajak 70%, yaitu jam tangan, barang yang terbuat dari batu mulia, dan vodka. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak atau DPP. Yang pertama, harga jual. Yang kedua, penggantian, yaitu uang yang diterima pemberi jasa atau penghasil jasa karena telah menyerahkan jasa kena pajak. Yang ketiga, nilai impor. Yang keempat, nilai ekspor. Yang kelima, nilai lain yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Contoh, dalam kegiatan impor yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah nilai impor. Dalam penjualan barang kena pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harga jual, dan dalam penyerahan jasa kena pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penggantian. Selanjutnya, tarif pajak. Tarif pajak PPN dan PPN BM ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, jenis pajak pertambahan nilai, sifat pajaknya umum dan tarif pajaknya 10%. Yang kedua, jenis pajak pertambahan nilai yang sifatnya khusus. Jika ada pertimbangan tertentu, maka tarif pajaknya 5% sampai 15%. Yang ketiga, jenis pajak pertambahan nilai untuk ekspor, maka tarif pajaknya 0%. Jenis pajak penjualan atas barang mewah yang sifat pajaknya umum, tarif pajaknya adalah 10-75%. Yang kelima, jenis pajak penjualan atas barang mewah untuk ekspor, maka tarif pajaknya 0%. Contoh menghitung PPN dan PPN BM. Contoh pertama, pengusaha M pada Januari 2004 menjual tunai
barang kena pajak dengan harga jual 25 juta. Karena barang kena pajak yang dijual pengusaha M bukan merupakan barang mewah, maka atas barang tersebut hanya dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai. Besarnya PPN yang dipungut dari pengusaha M sama dengan 10% dari 25 juta, yaitu 2.500.000. Contoh kedua, pengusaha M mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor 50 juta. Karena tergolong BKP mewah, maka pada barang tersebut dikenakan dua pajak, yaitu PPN dan PPNBM. Pada BKP yang diimpor pengusaha M ini dikenakan tarif PPN 10% dan tarif PPNBM 20%. Besarnya PPN dan PPNBM adalah untuk PPN-nya 10% dari 50 juta, yaitu 5 juta. Sedangkan PPNBM-nya 20% dari 50 juta, yaitu 10 juta. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB yang meliputi yang pertama, objek pajak. Yang menjadi objek pajak PBB adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi, yaitu tanah dan perairan, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam dan diletakkan secara tetap di dalam tanah atau perairan. Contoh bangunan adalah gedung, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, taman mewah, kilang minyak, dan tempat olahraga. Tidak semua bumi dan bangunan dikenakan PBB. Bumi dan bangunan yang tidak dikenakan PBB diantaranya digunakan semata-mata melayani kepentingan umum. Yang kedua digunakan untuk kuburan dan sejenisnya. Yang ketiga digunakan untuk hutan lindung, taman nasional, dan yang sejenisnya. Yang keempat digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat. Yang kelima digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional. Yang kedua, subjek pajak. Yang menjadi subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atau memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Yang ketiga, dasar pengenaan PBB. Yang menjadi dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak, yang merupakan harga rata-rata dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar. Yang keempat, tarif PBB, yaitu sebesar 0,5%. Yang kelima, nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Demi keadilan dan untuk membantu orang miskin, maka dalam menghitung PBB besarnya NJOP atau nilai jual objek pajak harus dikurangi dulu dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar 8 juta. Artinya, orang yang memiliki bumi atau bangunan yang nilai jualnya hanya 8 juta atau kurang dari itu tidak wajib membayar PBB. Contohnya, Pak Toha memiliki bangunan dengan NJOP atau nilai jual objek pajak 8 juta, dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak, yaitu 8 juta, karena setelah dikurangi hasilnya 0, berarti PBB-nya juga 0. Rumus PBB sama dengan tarif dikali dengan NJKP atau PBB sama dengan 0,5% dikali dengan NJKP. Besarnya NJKP atau nilai jual kena pajak diperoleh dengan ketentuan 40% dikali NJOP. Hal ini jika objek pajak berbentuk perumahan yang nilai jualnya 1 miliar rupiah ke atas. Yang kedua 20% dikali NJOP untuk objek pajak yang lain atau jika tidak memenuhi ketentuan nomor 1 di atas. Contohnya, Rahmat memiliki tanah seluas 162,5 meter persegi dengan harga jual 400.000 per meter persegi dan memiliki bangunan seluas 50 meter persegi dengan harga jual 600.000 per meter persegi. Maka PBB yang harus dibayar Rahmat adalah NJOP tanah sama dengan 162,5 meter persegi dikali dengan 400.000. Maka didapatkan 65 juta. NJOP bangunan
yaitu 50 dikali dengan 600, didapatkan 30 juta. NJOP keseluruhan sebagai dasar pengenaan pajak adalah ditambahkan semuanya didapatkan 95 juta. Maka NJOP TKP adalah 8 juta. NJOP untuk perhitungan pajak adalah setelah dikurangkan 87 juta. Maka NJKP sama dengan 20% dari NJOP. 80 juta didapatkan 17.400.000. Dikenakan 20% karena NJOP tidak mencapai 1 miliar rupiah dan bukan perumahan. PBB yang harus dibayar Rahmat adalah 0,5% dari 17.400.000, maka didapatkan 87.000. PBB sebesar 87.000 hanya dibayar 1 kali dalam setahun. Kemudian yang kelima, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Undang-undang ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 yang mengatur tentang penetapan besarnya bea materai. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 memuat tentang yang pertama, objek bea materai. Yang merupakan objek bea materai merupakan dokumen-dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat lain yang digunakan sebagai alat pembuktian. Kemudian akta-akta notaris dan salinannya. Akta-akta yang dibuat pejabat pembuat akta tanah dan rangkap-rangkapnya, surat-surat yang menyebutkan penerimaan uang yang menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening bank, yang memberitahukan saldo rekening di bank, dan surat-surat yang berisi pengakuan bahwa sebagian atau seluruh utang telah dilunasi. Kemudian surat-surat berharga seperti wesel, promes, accept, dan cek, dan efek seperti saham dan obligasi. Adapun dokumen-dokumen yang berbentuk surat penyimpanan barang, onosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti pengiriman dan penerimaan barang, segala bentuk ijazah, akta kelahiran, surat nikah, tanda terima gaji, dan yang sejenisnya, tanda penerimaan uang negara, tanda penerimaan uang intern organisasi, semua jenis kwitansi, surat gadai, dan kupon pembagian keuntungan tidak dikenakan bea materai. Kedua, tarif bea materai. Ada dua macam tarif bea materai, yaitu 3.000 dan 6.000 dengan ketentuan. Bea materai 3.000 dikenakan pada dokumen surat yang memiliki harga nominal besar dari 250.000 tetapi kecil dari 1 juta, yang menyebut penerimaan uang yang menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening bank, yang memberitahukan saldo rekening di bank, dan surat pengakuan bahwa sebagian atau seluruh utang telah dilunasi. Yang kedua, surat berharga seperti wesel, promes, dan accept yang memiliki harga nominal besar dari 250.000 tetapi kecil dari 1 juta. Yang ketiga, efek seperti saham dan obligasi yang berharga nominal besar dari 250 juta tetapi kecil dari 1 juta. Yang keempat, cek dan biliet giro yang berharga nominal besar dari 250.000. Yang kedua, bea materai 6.000 dikenakan pada dokumen yang pertama, surat yang memiliki harga nominal besar dari 1 juta, yang menyebut penerimaan uang yang menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening bank, yang memberitahukan saldo rekening di bank, dan surat pengakuan bahwa sebagian atau seluruh utang telah dilunasi. Yang kedua, surat berharga seperti wesel, promes, dan accept yang berharga nominal besar dari 1 juta. Yang ketiga, efek seperti saham dan obligasi yang berharga nominal besar dari 1 juta. Yang keempat, surat perjanjian dan surat lain seperti surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan yang dibuat dengan tujuan sebagai alat pembuktian. Yang kelima, akta-akta notaris dan salinan-salinannya. Yang keenam, akta-akta PPAT dan rangkap-rangkapnya. Sekian materi yang dapat disampaikan pada hari ini. Semoga yang disampaikan tersebut bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.